Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan kita juga berharap dan berdoa mudah-mudahan keluarga kita juga dalam keadaan sehat walafiat, juga bangsa kita mudah-mudahan Yang Maha Kuasa segera mengangkat wabah dan musibah terkait dengan virus corona disease 2019 atau COVID-19 ini dari tanah air tercinta, sehingga kita bisa segera beraktivitas bagaimana biasanya, bersosialisasi, berkumpul, berkomunitas bagaimana yang biasanya kita lakukan di keseharian kita. Dan Bapak ingin mengingatkan pada pagi hari ini kita akan memulai sebuah materi yang mungkin kita sudah menginjak di pekan-pekan akhir ya. Jadi ada dua pertemuan lagi, pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang, sekaligus mungkin nanti akan ada simulasi ujian akhir semester kalau sekiranya memang diperlukan. Kalau sekiranya memang teman-teman dianggap Bapak melihatnya situasi kondisinya tidak perlu demikian untuk simulasi UAS, maka nanti cukup diberikan simulasi dari segi soal saja ya, atau dari segi materi saja, kisi-kisi ya, singkatnya seperti itu. Ya, baik teman-teman sekalian, pada pekan kali ini kita akan coba mempelajari tentang semiotika iklan. Ya, semiotika iklan, tentunya teman-teman sekalian, ini Bapak mengingatkan kembali ya tentang pengertian semiotika iklan ini. Jadi menurut tiga pakar yang kita ambil pendapatnya tentang semiotika, ya Charles Anders Peirce, Ferdinand Saussure, dengan Roland Barthes, sama sepakat tentang semiotika iklan ini. Jadi mereka bertiga sepakat bahwa semiotika itu sangat berperan penting dalam sebuah iklan, sangat berperan penting dalam sebuah iklan untuk mendapatkan tujuan yang efektif. Dalam artian, iklan yang efektif, di dalamnya terdapat kajian-kajian semiotika yang mendalam. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat sebuah iklan yang mungkin sederhana sekali, tetapi teman-teman bisa mendapatkan pesannya. Ya, nah seperti kalau misalkan kalian melihat iklan di billboard, ya, ketika jalan keluar, kemudian teman-teman misalkan bawa kendaraan dan berhenti di lampu merah. Nah, ketika berhenti di lampu merah biasanya ada billboard ya besar. Nah, di sana ada iklan. Biasanya di sana menyampaikan informasi yang padat, tetapi bagaimana caranya bisa tersampaikan hanya dalam sebuah billboard gitu ya. Nah, di dalam billboard itu terdapat semiotika ya, kajian-kajian semiotika. Terdapat kajian-kajian tanda, terdapat kajian-kajian yang mendalam tentang bagaimana membuat mengemas sebuah tanda untuk kemudian disampaikan sebagai alat komunikasi ya. Dan sekaligus kita juga mungkin nanti rinciannya ya, kita akan mempelajari iklan dan komunikasi, kemudian kita akan mempelajari juga tentang iklan dan diferensiasi, dan terakhir kita akan coba mengkaji sekaligus menjadi rujukan ya, tugas teman-teman dikaitkan dengan yang kemarin yang body language ya, iklan sebagai
Nah, kalau penanda dan petanda, teman-teman, kembali pada awal materi kita, bahwa ada penanda dan ada petanda. Nah, itu apa perbedaannya? Silakan teman-teman lihat lagi di awal ya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang untuk mengingat kembali materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Baik, sekarang kita akan coba mengkaji iklan dan komunikasi. Ya, baik teman-teman sekalian, perlu kita kaji ya bahwa tidak bisa dipungkiri ya, memang bagaimana iklan ini tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan. Ya. Nah, ketika dia ingin menyampaikan pesan, tentunya dia membutuhkan sebuah media. Media untuk apa? Untuk menyampaikan pesan tadi, ya. Nah, ketika ini ya seperti ini, pesan tersampaikan, pesan disampaikan kepada komunikan, tentunya di sana membutuhkan simbol-simbol, ya, membutuhkan sebuah bahasa, membutuhkan sebuah retorika. Ya, karena itu semiotika juga mengkaji tentang tanda pada bahasa, ya. Maka didapatlah bahwa dalam sebuah iklan perlu adanya nilai-nilai semiotika, ya. Nilai semiotika ini berupa tanda-tanda, ya. Kalau bahasa kita mungkin kode ya. Jadi apa, kode itu memberikan semacam apa? Semacam penyampaian ya, atau menyampaikan sebuah pertanda begitu ya, bahwa akan ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Kalau misalkan teman-teman memberikan kode kepada tukang bakso misalkan ya, dengan cara melambai-lambaikan tangan, ya itu mungkin mang baksonya melihat, oh ini orang mau beli gitu ya, misalnya nyuruh saya untuk ke situ gitu ya. Nah itu kan ada tanda, ada simbol untuk menyampaikan sebuah pesan. Ya, itu adalah pemaparan singkat tentang iklan dan komunikasi. Kita sekarang akan mengkaji tentang iklan dan diferensiasi. Teman-teman mungkin pernah melihat ya, sebuah iklan tentang iklan makanan. Ada juga mungkin teman-teman pernah melihat iklan peralatan rumah tangga seperti sabun, deterjen, ya. Kemudian juga mungkin ada iklan perabotan, ya. Nah, atau mungkin teman-teman pernah melihat sebuah iklan yang mana produk dan bentuk iklannya
itu tidak sinkron. Ya. Nah, oke, yang ketiga ini. Ketiga iklan ini itu ada sebuah istilah yang kita sebut sebagai diferensiasi, ya. Yaitu di mana ketika tanda-tanda dalam semiotika, ya pengertiannya ya teman-teman ya. Jadi di mana ketika tanda-tanda dalam semua sebuah pengertian dan kajian semiotika itu digunakan berbeda pada setiap iklan. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah iklan makanan dengan sebuah iklan perabotan, tentunya itu ada perbedaan. Nah, perbedaan yang ada di sana adalah perbedaan tentang tanda. Perbedaan tanda. Jelas, ketika sebuah iklan makanan dibuat, bagaimana caranya orang membeli makanan ini? Bagaimana caranya orang tertarik kemudian membeli sebuah benda yang tujuannya adalah untuk dimakan? Sedangkan iklan perabotan adalah bagaimana caranya orang membeli dan tertarik dengan benda ini yang tujuannya adalah bukan dimakan tetapi dipakai, ya. Nah, tujuan yang berbeda ini adanya diferensiasi perbedaan, ya. Ketika ada diferensiasi perbedaan dari segi tujuan, maka otomatis ketika tujuannya berbeda, maka tandanya pun berbeda, ya. Kajian semiotika yang digunakan juga berbeda. Nah, ini unik nih, ya. Sebuah kajian iklan yang unik ya, salah satunya adalah kalau misalkan kalian lihat iklan makanan, ya, iklan apapun itu, kecuali iklan yang keempat ini ya, itu biasanya yang ada di iklan itu adalah apa yang akan kita beli. Ya contoh ya, kita melihat di TV iklan tentang sampo, maka otomatis di iklan itu ada orang yang pakai sampo, minimal samponya diliatin, dipegang, ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi contoh yang lain, ya, kita lihat iklan eh, perabotan, misalkan iklan mesin cuci, ya, atau iklan TV. Kita lihat TV-nya ada di iklan itu dan TV-nya dipakai. Tapi unik untuk yang kategori keempat ini, ya, iklannya itu adalah tentang menceritakan dan memperlihatkan satu hal, sedangkan produknya adalah satu hal yang lain. Contohnya apa? Iklan rokok. Iklan rokok itu kita tahu rokok bentuknya seperti apa, bungkusnya juga seperti apa kita tahu, ya. Tetapi kita melihat dalam sebuah iklan rokok, sekalipun itu di TV, sekalipun itu di billboard, sekalipun itu di poster-poster berukuran besar, sekalipun itu di banner-banner yang terpajang kadang-kadang di beberapa pagelaran acara konser dan sebagainya, itu tidak pernah terlihat di sana di iklan itu ada orang kemudian merokok. Ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat iklan-iklan rokok itu, ya, ada orang naik kuda laki-laki, kemudian sekelompok laki-laki naik mobil gunung, ya, kemudian mereka seolah-olah memperlihatkan kejantanan begitu ya, karena pemberani, berani berpetualang dan lain sebagainya gitu ya, naik kuda Marlboro gitu, tapi tidak pernah terlihat kemudian mereka naik mobil kemudian nyalain rokok gitu ya, nggak pernah, ya. Kenapa seperti itu adalah sebuah pengecualian, ya. Salah satu alasannya adalah karena memang mungkin, ya, pemerintah ataupun aturan tentang iklan rokok internasional atau salah satunya adalah yang berlaku di negara kita tidak diperkenankan diperlihatkan
orang merokok. Makanya kalau misalkan teman-teman melihat dalam sebuah film ada orang merokok, biasanya disensor. Ya, salah satu alasannya itu. Atau kedua, sebenarnya ya pembuat rokok atau pembuat iklannya itu udah tahu, masyarakat udah tahu stigmatisasi rokok itu buruk, rokok itu jelek. Makanya kan ada keterangan di sana, merokok itu membunuhmu, ya. Maka dari itu juga kampus kita melarang mahasiswa dan sivitasnya merokok, ya, di lingkungan kampus setidaknya. Ya. Nah, karena stigmatisasi itu masyarakat sudah tahu, maka otomatis iklan supaya lolos KPAI, bukan lolos KPAI ya. Intinya mengikuti etika yang berlaku lah, ya. Maka otomatis ketika iklan rokok cukup disampaikan pesannya saja. Apa? Pesan dan yang merupakan kajian semiotikanya, ya. Tandanya apa? Tanda dalam sebuah iklan rokok yaitu maskulin, ya, pemberani, kuat, maco, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah sajian iklan, orang naik kuda, laki-laki naik kuda, laki-laki apa namanya, mendaki tebing dan sebagainya, seperti itu, ya. Itu iklan dan diferensiasi, ya. Jadi iklan itu dalam sebuah sajiannya pasti berbeda sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah ini kembali apa namanya, memurojaah, ya, atau mengulang kembali tentang iklan atau mungkin penanda dan petanda, ya, penanda dan petanda. Nah, ini sekarang dikaitkannya dengan iklan, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, coba kita akan melihat, ya, eh, kita akan melihat contoh iklannya, ya. Ya, mohon maaf, nampaknya iklan yang tadi Bapak sudah siapkan, Bapak cari, eh, tidak ada. Nampaknya nanti harus Bapak cari lagi, ya. Tapi intinya teman-teman sekalian, dalam sebuah iklan itu, ya, kita bisa dalam iklan dari segi penanda dan pertanda, ya, itu ada tanda verbal dan tanda visual. Pertama, tanda verbal, kemudian ada tanda visual, ya. Nah, tanda verbal ini tujuannya adalah untuk membangun sebuah persepsi, ya. Sebuah persepsi di mana dia bisa berbentuk tulisan, ya, ataupun ajakan. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat sebuah iklan, ya, di sana ada penandanya apa, ya, itu bisa berupa tanda verbal dan tanda visualnya. Tentunya ini kembali tanda verbal dan tanda visual ini teman-teman bisa kaji kembali, ya, istilahnya dilihat kembali materi yang di awal,
Ya, ini Bapak nanti sambil cari iklannya karena kalau misalkan tidak ada tanda, tidak ada ciri ataupun tidak ada kajian iklannya, nanti kita agak sedikit bingung juga. Mungkin nanti bisa di pertemuan selanjutnya ya Bapak akan coba sedikit mengulas kembali tentang penanda petanda ini karena ini adalah materi awal-awal ya, bagaimana kita sambungkan dengan iklan. Ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pekan ini. Kita bisa berikan kesimpulan bahwa dalam kajian semiotika hubungannya dengan iklan itu adalah iklan dan komunikasi. Iklan kaitannya kan dengan komunikasi, dengan diferensiasi dan kembali penanda dan petanda. Baik itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Untuk tugasnya nanti Bapak sampaikan dan lampirkan di gambar ya. Jadi lebih jelasnya nanti teman-teman harus mengerjakan dan mungkin bentuknya adalah isai ya. Jadi teman-teman menulis tangan ya seperti itu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Teman-teman Bapak harapkan juga untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang semiotika dan iklan ini di luar dalam artian coba cari materi-materi mungkin banyak juga di YouTube ya orang-orang yang mungkin mengkajinya tentang semiotika dan iklan atau mungkin dalam buku teks atau dalam bentuk jurnal ilmiah. Itu saja Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.